Ya, semangat. Hildan. Hadir bahagia. Bahagia. Husni. Hadir senang. Irdina. Hadir kenyang. Hadir kenyang. Wah, udah makan MBG jadi kenyang. Ya, alhamdulillah kalau udah merasa kenyang. Latif. Hadir senang. Hadir senang. Memeng. Semangat istiqomah dari pulang sehat. Oh iya, Ibu mengapresiasi walaupun Memi sedang tidak enak badan, tapi dia merasa semangat masih mau datang ke sekolah. Tepuk tangan dulu buat Memi. Kita cantik. Muhammad Faisal, Muhammad Paujan, Robi, Talita, Hadir senang. Muhammad Erwan, Hadir senang. Muhammad Erwin. Hadir senang. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, marilah kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Silahkan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dulu. Azda pimpin doanya. Siap berdoa. Amin. Dan mudah-mudahan pelajaran hari ini diberi kelancaran, kesuksesan sampai nanti di akhir. Untuk menambah rasa cinta kepada tanah air, ayo kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Sekarang kan bulan Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan. Silakan berdiri dahulu. Silakan duduk kembali. Anak-anak, Ibu akan memberikan gambaran untuk materi hari ini. Kalian kalau sudah berolahraga atau mengangkat beban berat, apakah badan kalian suka merasa lelah? Ya. Atau kalian pernah nggak memperhatikan atau merasakan ketika kalian bungkuk atau berjalan atau sekedar menggerakkan jari? Pernah nggak memperhatikan? Ya. Nah, itu semua akibat dalam badan
dengan gambaran kalian harus bisa memahami agar kalian bisa mencintai, lebih menjaga kesehatan agar tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Untuk menambah semangat belajar hari ini, kita akan bernyanyi dulu tepuk semangat dang 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 ding ding ding. Ayo berdiri lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ha. Aha aha ha. Semangat. Duduk kembali. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar dengan metode menggunakan produk atau PJBL. Nah, sekarang Ibu akan mengelompokkan kalian sesuai dengan barisnya masing-masing. Silakan kalian atur duduk yang nyaman dengan teman sekelompoknya masing-masing. Yuk kita perhatikan ke depan dulu. Ibu akan memaparkan materi pada hari ini. Apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Gerak manusia. Organ gerak manusia. Tujuan kalian belajar hari ini yaitu satu, dapat mengenal rangka, sendi, dan otot serta fungsinya dengan benar. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan jenis-jenis tulang, terus menjelaskan jenis-jenis tulang, sendi, otot, dan fungsinya dengan benar tadi. Apa yang kamu ketahui tentang gerak pada manusia? Silakan yang mau membacakan ke depan. Silakan maju. Silakan, jangan malu-malu. Silakan Erwin. Silakan Erwin baca yang keras.
Alat gerak aktif. Apa? Berupa otot yang memiliki suatu senyawa kimia sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel dengan otot. Silakan duduk, terima kasih Yodan. Ada dua macam organ gerak pada manusia. Tadi sudah dibacakan oleh Yodan. Yang pertama yaitu alat gerak pasif, berupa tulang yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif. Tulang akan tetap diam. Nanti akan dibahas lagi contohnya apa. Yang kedua yaitu alat gerak aktif, yaitu berupa otot yang memiliki suatu senyawa kimia sehingga dapat bergerak dan menggerakkan tulang yang menempel dengan otot. Yang selanjutnya, nah, tadi sudah disebutkan macam organ gerak manusia itu. Yang pertama organ gerak pasif. Contohnya apa saja? Nah, di sini ada gambar apa? Gambar tengkorak siapa? Manusia. Ini adalah tempurung kepala. Terus ada lagi tulang wajah yang ada di depan. Kalau wajah kalian terkelupas dari kulitnya, maka gambarnya sama seperti ini. Tengkorak manusia itu terdiri dari, siapa yang mau menunjukkan ke depan? Cepat. Firja, silakan maju Firja. Bagian tengkorak kepala, satu bagiannya yang paling atas apa? Ini tulang dahi. Yang kedua, tulang hidung. Coba kalian raba, apakah kalian punya tulang hidung? Punya. Ada yang mancung, ada yang mancung ke dalam, tapi kita tetap harus mensyukuri. Yang ketiga apa? Tulang rahang atas. Yang keempat, tulang rahang bawah. Ya, silakan duduk kembali. Selain tulang tengkorak,
kiri kanan. Yang kalian sekarang lagi duduk itu menggunakan tulang panggul. Kalau kalian tidak punya tulang panggul, apakah kalian bisa duduk? Tidak. Yang terakhir, tulang kaki. Silakan yang mau ke depan. Cepat. Kesini, maju ke depan, kesini. Baca yang keras. Mulai dari yang sebelah sini. Tunjuk. Tulang paha. Terus tulang tempurung. Terus tulang betis. Terus tulang kering. Terus pergelangan kaki. Selanjutnya tulang telapak kaki. Yang terakhir tulang jari kaki. Semuanya tersusun dengan sempurna sehingga kalian bisa berjalan, berlari. Betul tidak? Betul. Nah, sekarang organ gerak aktif manusia. Ada otot polos. Selain tulang, alat gerak yang tersusun dari tubuh manusia itu, yang kedua ada otot. Yang pertama macam otot itu ada otot polos. Siapa yang mau membacakan ke depan? Silahkan. Paugian, maju ke depan. Baca yang keras. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita dan biasanya berada pada bagian saluran peredaran darah dan otot di saluran kemih. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang membentuk organel di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Silakan duduk. Nah, ini bentuk dari otot polos. Otot polos ini berada di bagian mana saja di dalam tubuh kita? Bagian usus, terus saluran peredaran darah, terus otot saluran kemih. Otot polos ini terbentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut kembali. Yang kedua, otot lurik. Lihat dulu bentuk otot lurik. Coba kalian benar-benar lihat dan pahami. Beginilah bentuk otot lurik. Yang tadi mah otot apa? Polos. Yang ini otot lurik. Bisa membedakan? Bisa. Otot lurik adalah otot yang
Silakan duduk. Lihat, beginilah bentuk otot jantung yang berada di dalam jantung kita. Otot jantung bekerja terus-menerus tanpa henti, tanpa merasa lelah, tanpa disadari oleh kita. Otot tersebut bekerja sendiri. Apakah ada pergerakan dari jantung tersebut sehingga otot dapat bergerak? Tidak. Tadi sudah disebutkan, tanpa kita sadari otot tersebut sudah bekerja. Kita lagi tidur pun otot jantung bekerja. Otot jantung berbentuk silindri, sama dengan tadi otot apa? Lori. Dan memiliki percabangan. Nah, ini cabang-cabangnya, serta memiliki inti sel yang berada di tengah-tengah. Udah, ini tentang tulang dan otot. Selanjutnya, alat gerak selanjutnya yaitu sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan gerakan pada tubuh dalam berbagai arah dan kebutuhan. Nah, dalam kerangka tulang atau tangan bisa digerakkan tiap ruas jari. Nah, ada pertemuan antara kedua tulang yang disebut apa? Sendi. Nah, tulang ini sama tulang ini, ini pertemuannya, atau tangan ini bisa digerakkan. Ada pertemuan antara kedua tulang yang disebut sendi. Coba sebutkan oleh semuanya. Jenis sendi itu yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Yang keenam? Sendi geser. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sendi pelana. Nah, ini bentuk sendinya berada di mana ini? Di ruas jari. Nah, ini bentuknya. Sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah, yaitu maju, mundur, dan ke samping. Contoh,
susah. Yang keras. Mei. Yang memungkinkan gerakan di segala arah, aduksi dan donasi. Contohnya, Sendi bahu dan sendi pinggul. Fungsinya memberikan jangkauan gerak yang sangat luas seperti melahirkan tangan. coba kalian raba bahu, ke atasin tangannya, gerakin tangannya ke depan ke belakang. Nah, ini yang berfungsinya yaitu sendi peluru yang ada di apa? Bahu dan pinggul. Yang selanjutnya sendi putar. Sendi putar berada di mana? Lihat ini bentuknya. Sendi putar berada di mana? Ini di leher. Sendi yang memungkinkan gerakan rotasi atau berputar sekitar sumbu. Contohnya sendi antara tulang atlas dan tulang aksis di leher ini. Yang bergerak apa? Ke kepala. Fungsinya memungkinkan gerakan berputar seperti menggelengkan kepala. Yang selanjutnya sendi engsel berada di mana? Lutut, terus sikut dan jari. Bentuknya seperti ini. Sendi yang memungkinkan gerakan satu arah seperti pintu, berarti buka tutup. Contohnya berada di sendi sikut, lutut, dan jari. Ke atas ke bawah seperti pintu kedua arah. Fungsinya memungkinkan gerakan menekuk dan meluruskan seperti berjalan dan menggenggam. Atau sendi geser. Sendi yang memungkinkan gerakan tulang saling bergeser di atas satu sama lain. Contohnya sendi pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Bentuknya seperti ini. Fungsinya memberikan fleksibilitas kecil seperti meluruskan tangan dan kaki. Tak iya tangan, iya. Terus selain badan kita merasa kuat atau nyaman, pasti ada kali-kali sendi tersebut atau anggota badan tersebut merasa ada sesuatu yang mengganjal atau sakit. Itu disebut apa? Gangguan. Berarti tidak bekerja secara normal. Alat gerak tersebut ada kelainan. Misalnya gangguan pada sendi. Silakan maju ke depan. Siapa yang mau? Adrian. Gangguan pada sendi berarti sendi tersebut sedang tidak baik-baik saja. Yang pertama apa? Peradangan pada sendi, nyeri kaku. Yang kedua, Kerusakan tulang rawan akibat usia. ya. Posisi tulang pada sendi bergeser. Nah, itu contohnya peradangan pada sendi atau nyeri kaku. Apakah kalian pernah merasakan seperti itu? Pernah? Terus yang kedua, kerusakan tulang rawan akibat usia. Apakah kalian pernah merasakan? Tidak. Ini keseringan terjadi ketika usia sudah lanjut. Yang ketiga, posisi tulang pada sendi bergeser ketika mengalami apa itu? Cedera, misalkan habis sepak bola atau jatuh dari motor sepeda, bisa sendi itu
geser. Harus segera dibenerin, takutnya nanti kelamaan menjadi lumpuh. Bagaimana cara merawat sendi itu agar tetap sehat? Semua anggota badan jika kita merawatnya dengan baik, insya Allah akan tetap terjaga. Kalian bisa beraktivitas dengan nyaman. Tadi contohnya Meme sedih karena sakit. Nah, sedih itu karena dia merasakan sesuatu yang tidak nyaman pada badannya. Sama ini juga yang terjadi dari alat gerak tubuh manusia. Bagaimana cara merawatnya agar sendi tersebut tetap sehat? Yang pertama, olahraga secara teratur, melatih fleksibilitas. Kalian kalau mau berolahraga sama Pak Panji atau sama Pak Dadan, perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu biar sendi otot tidak merasa tegang, tidak merasa shock. Jadi ada pemanasan dulu, penyesuaian. Yang kedua, menjaga postur tubuh yang benar. Ketika duduk harus tegak, ketika tidur harus terbentang. Apakah posisi telungkup itu bagus dalam posisi tidur? Tidak. Yang selanjutnya, asupan nutrisi seimbang. Nah, dari sekarang kalian masih ada kesempatan. Makanlah makanan yang bergizi. Salah satunya tadi kalian sudah memakan MBG. Dimakan semuanya. Nah, itu salah satu asupan nutrisi untuk menyehatkan organ gerak yang ada pada tubuh kita. Kalian simak, perhatikan untuk lebih memahami lagi dari materi yang sudah ibu paparkan. Rangka adalah kerangka tubuh kita yang terbuat dari tulang-tulang yang keras. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah bangunan. Rangka adalah bagian yang menyusun bangunan itu agar kokoh dan berdiri tegak. Fungsi rangka adalah untuk menopang tubuh, melindungi organ vital, tempat melekatnya otot, menyimpan mineral dalam tubuh, tempat pembentukan sel darah. Beberapa contoh tulang pada tubuh manusia. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. Tulang belakang menopang tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang lengan membentuk lengan dan membantu kita bergerak. Tulang kaki menyokong berat tubuh dan membantu dalam berjalan dan berlari. Sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang atau lebih. Sendi memungkinkan tulang-tulang kita dapat bergerak. Sendi engsel mengizinkan gerakan satu arah seperti pintu. Contoh, sendi pada siku dan lutut. Sendi peluru memungkinkan gerakan bebas ke segala arah. Contoh, sendi pada bahu dan pinggul. Sendi pelana memungkinkan gerakan dalam dua arah. Contoh, sendi pada ibu jari. Sendi putar memungkinkan tulang berputar pada sumbu. Contoh, sendi pada leher yang menghubungkan tulang tengkorak dengan tulang belakang. Otot adalah jaringan tubuh yang bisa berkontraksi dan menyebabkan gerakan. Otot rangka. Otot ini melekat pada tulang dan membantu dalam gerakan tubuh yang sadar. Contoh, otot biceps pada lengan. Otot biceps terletak pada lengan atas dan membantu dalam menekuk siku. Otot rangka. Otot triceps terletak di belakang lengan atas dan membantu meluruskan siku.
Otot betis terletak di bagian belakang bawah kaki, membantu dalam berjalan dan berlari. Otot jantung. Otot jantung terdapat di jantung dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot polos. Otot polos terdapat pada organ-organ dalam seperti lambung dan usus dan bergerak secara tidak sadar. Rangka memberikan bentuk, dukungan, dan perlindungan pada tubuh. Sendi memungkinkan pergerakan tulang-tulang di dalam tubuh. Otot bertanggung jawab untuk gerakan tubuh, baik yang sadar maupun yang tidak sadar. Dari pemaparan tadi yang sudah Ibu sampaikan, terus dari penyimakan video tadi, apakah kalian sudah paham tentang rangka gerak manusia? Sudah. Apakah semua sistem rangka gerak manusia itu saling bekerja sama atau tidak? Saling bekerja sama. Mereka menjadi satu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam tubuh kita. Ketiga alat gerak tersebut bekerja sama dengan baik, maka kita bisa beraktivitas dengan sempurna. Nanti selanjutnya Ibu akan memberi tugas kepada kalian membuat proyek. Ibu akan memberikan dulu LKPD-nya, silakan kalian bisa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Silakan baca dulu apa door prize yang ada dalam LKPD tersebut. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Rencanakan akan berapa menit proyek itu selesai. Terus bagi-bagi tugas, bagian-bagian mana yang akan dikerjakan oleh temannya masing-masing. Ibu akan membagikan alat dan bahan. Sudah dibaca apa door prize yang ada dalam LKPD? Membuat replika tangan. Ini bahannya, silakan. Nih, sedotannya. Silakan bagi-bagi tugas, rencanakan oleh kalian sehingga diskusi kelompok kalian bisa berjalan dengan lancar. Nanti Ibu akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Ini benangnya, benangnya. Nih benang. Silakan bagi-bagi tugas. Ibu akan menyebutkan apa yang ada dalam LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kelompoknya masing-masing. Door prize-nya yaitu membuat replika tangan. Alat dan bahan yang harus kalian sediakan, yang pertama 1 lembar karton. Ada nggak? Karton sudah di
buah, berarti ukur dulu ruas jari kalian. Berapa panjangnya? Harus 14 buah sesuai dengan ruas jari-jari yang ada pada ibu jari, telunjuk, jari manis, jari tengah dan kelingking. Tempelkan sedotan yang sudah kalian tadi gunting 14 buah ke setiap gambar jari tangan dengan selotip. Masukkan benang ke dalam masing-masing sedotan. Ikat seluruh benang yang ada di ujung lengan menjadi satu simpul. Nah, kalau udah nanti jadi bisa ditarik benang yang sudah terhubung di ibu jari, di telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Kemudian apa yang terjadi? Nah, untuk nomor 10 ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan kerjakan LKPD-nya dengan teliti, bagi-bagi tugas bersama teman kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai, silakan presentasikan ke depan. Bisa dimengerti untuk tugas LKPD-nya? Bisa. Silakan, Bu, kerjakan apa? Menjawabnya di mana? Menjawabnya bisa di belakang sini, bisa di sini, bisa. Kalau mau di belakang, silakan. Ada yang belum bisa dimengerti, silakan tanya apa, Adrian. Bisa silakan. Mau pakai buku nggak apa-apa, mau di belakang nggak apa-apa. Kelompok ini sudah bisa dimengerti? Sudah. Silakan, ya bagus bekerja sama. Ada selotipnya, ada gunting, udah lihat. Akan ukur panjang ruas jari kalian, jangan terlalu panjang, nanti tidak akan bisa bergerak menekuk. Antara pertemuan tulang dengan tulang, sendinya tidak akan menekuk dengan sempurna. Kelompok lain bisa menilai hasil karya dari kelompok yang lain. Apakah hasilnya sudah sempurna?
Nah, tepuk tangan dulu. Semuanya semangat, semangat. Terima kasih. Silakan persiapkan dengan teman sekelompoknya untuk mempresentasikan hasil karya kelompoknya masing-masing. Nanti kelompok yang lain bisa memberi tanggapan penilaian untuk bisa membandingkan. Silakan akan memberikan angka berapa terhadap kelompok tersebut. Bisa dimengerti? Kelompok 1 silakan maju ke depan. Tunjukkan dulu hasil proyek dari kelompoknya. Silahkan kalian peragakan apakah sudah sesuai dengan alat gerak tangan. Silakan peragakan. Yang lain bisa memberi penilaian. Nanti ada tanggapan enggak? Sudah, silahkan apa yang sudah kalian jawab dari pertanyaan yang ada dari LKPD. Silahkan, siapa yang mau menjawab yang pertama? Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang replika tangan buatan kelompok kami. Ada sedotan sebagai tulang, benang sebagai otot, Iya. dan di sebelah sini sebagai sendi. Dan ada pertanyaan yang harus kita jawab dari kertas LKPD. Silahkan baca dulu pertanyaannya biar tambah jelas. Apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Jawabannya sebagai tulang. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini? Replika tangan tidak bisa bergerak dan tidak sempurna dan tidak bisa membawa barang. Terus Apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Fungsi tali dalam percobaan ini adalah menjadi sendi yang terhubung pada jari-jari tangan agar replika tangan bisa bergerak dengan sempurna. ya, terus yang selanjutnya pulang tarik. Tidak, karena tidak dapat menarik otot dan sendi pun tidak bisa bergerak. Masih ada lagi? Silahkan untuk kelompok yang lain kira-kira akan memberikan nilai berapa dari hasil diskusi kelompok 1. Kelompok 2 akan memberikan nilai berapa? Silakan. 95. Kelompok 2 kelompok 3 9/10. Kelompok 4 90. Berarti untuk kelompok 1 nilainya 92. Silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Kalian harus menilai secara objektif. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya replika tangan. So, lihat teman-teman kelompok lain, ini hasil pekerjaan dari kelompok 2. Nanti kalian bisa memberikan penilaian. Sudah bisa dipahami, dilihat dengan jelas? Ya, silakan jawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Apa fungsi sedotan dalam percobaan ini? Sedotan berfungsi menjadi Sedotan berfungsi sebagai tulang. Pertanyaan berikutnya. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika
selanjutnya. Apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Sebagai otot yang bisa menyambung otot satu dengan otot dua yang bisa digerakkan. Apakah replika tangan dapat bergerak jika tidak menggunakan tali? Jawabannya Jawabannya tidak, karena otot dan sendi tidak bisa digerakkan. bagaimana perasaannya? Sangat seru dan menyenangkan. Kira-kira kelompok 1 akan memberi nilai berapa? 95. Kelompok 3? Kelompok 4? 90. Berarti 9 berapa? 9, 2 sama seperti kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan. Silakan. Halo, semua kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil replika tangan. Silakan. Lihat dulu itu hasil kerja dari kelompok 3. Bagaimana menurut kelompok yang lainnya? Mau memberi penilaian berapa kira-kira? Sudah bisa dilihat dengan jelas? Ya, silakan lanjut. Yang keras ini. Fungsi sedotan yaitu untuk menjadi replika dua. Terus. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan sedotan dalam percobaan ini? Nantinya replika tangan akan tidak bisa bergerak. Terus. Apa fungsi dari tali dalam percobaan ini? Fungsinya untuk menjadi replika otot agar replika tadi bisa bergerak. Apakah replika tangan dapat bergerak jika tidak menggunakan tali? Tidak, karena nantinya replika tali dan replika tangan akan tidak bisa bergerak sesungguhnya. Terus yang selanjutnya. Coba perhatikan yang lainnya. Sudah. Kelompok 1 akan memberi nilai berapa? 9/10. Kelompok 2? 9/1. Kelompok 4? 9/10. Berarti nilai kelompok 3 90. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan dulu. Sekarang kelompok terakhir, silakan maju. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan replika tangan. Silakan perhatikan tangan yang sedang digerak-gerakkan. Sok, mulai dari Ahmad. Yang keras. Terus. Menurut kalian yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan
menyimpulkan dari pembelajaran hari ini tentang rangka gerak manusia yang terdiri dari apa saja tadi? Tulang, sendi, dan otot. Tadi sudah dijelaskan. Ketiga tersebut menjadi satu kesatuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian bisa beraktivitas dengan bebas dan merasa nyaman. Maka dari itu kalian wajib menjaga anggota badan kalian agar tetap sehat, kuat, dan bugar dengan cara tadi apa? Melakukan olahraga secara teratur, bisa melakukan pemanasan dulu sebelum berolahraga, terus memakan makanan yang bernutrisi. Sekarang Ibu akan membagikan tes sumatif dari pembelajaran hari ini. Silakan kerjakan secara mandiri, bisa langsung dijawab dalam kertasnya. Sekarang bisa duduk ke tempat duduknya masing-masing. Ada yang belum dimengerti dari pertanyaan tersebut? Ya sudah, ya silakan. Ada yang sudah beres? Tunggu dulu, temannya ada yang belum beres. Silakan kerjakan. Adrian sudah? Simpan dulu nanti kalau Ibu diambil. Dikasih waktu 2 menit lagi. Jangan lupa kasih nama. Kerja udah beres. Silakan yang sudah beres. Sudah. Sama yang tadi RKPD kelompok. Hasil replikanya sudah. Ahmad dah. Makasih Ahmad. Bagaimana perasaan kalian? Sudah belajar hari ini tentang
aktifannya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sistem syarat. Dicukupkan sekian. Silakan sebelum kita pulang berdoa dahulu. Azka pimpin doanya. Siap berdoa.